Selamat datang di SMP YWKA 2 Rawamangun, Jakarta Timur. Ini merupakan video pembelajaran IPA kelas 7 dengan tema perpindahan kalor yang dibuat dalam rangka Lomba Pembuatan Video Pembelajaran dari Persekolahan YWKA oleh Tim 3 SMP YWKA 2 Rawamangun dengan personil Bunda Nisa, Ayah Oka, dan Bunda Tri. Bunda, hari ini Masa sih? Kayak aku enggak deh, kayaknya adem-adem aja. Iya sih, kamu sampai keringetan gitu ya? Apa karena kamu pakai bajunya warna gelap kali ya? Itu kan kita bisa berdebat. Iya, ada pengaruhnya. Yuk, kita penjelasan dari Bunda Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Bunda Tri Sumarsih dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini adalah memahami konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan juga hewan. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep kalor, membedakan 3 jenis perpindahan kalor, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mulai belajar? Yuk disiapkan alat tulisnya. Pengertian kalor. Kalor merupakan energi panas dengan satuan internasional adalah Joule. Nah, kalor ini dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Adapun perpindahan kalor ini dapat dilalui dengan 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Berikut penjelasannya. Perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi, atau istilah lainnya adalah hantaran, yaitu perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel dari zat tersebut. Contohnya yang pertama adalah ketika bunda kalian menyetrika pakaian. Kalor berpindah dari setrika ke pakaian, sehingga pakaian menjadi panas, licin, dan rapi. Contoh yang kedua adalah ketika kalian memanaskan logam. Partikel kalor berpindah dari api ke tangan melalui logam yang merupakan salah satu konduktor. Nah, apa sih konduktor itu? Konduktor adalah suatu zat yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya adalah logam seperti perak, emas, tembaga, atau yang lainnya. Nah, kebalikan dari konduktor adalah isolator, yaitu suatu zat yang menghantarkan kalor dengan buruk. Contohnya adalah karet, kayu, dan plastik. Itulah kenapa saat bunda kalian menyetrika pakaian, tangan bunda tidak kepanasan, karena gagang dari setrika terbuat dari bahan isolator. Perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi, atau yang dikenal dengan istilah aliran, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel dari zat yang dilaluinya. Contohnya adalah ketika bunda kalian memasak air. Air yang dipanaskan akan mendidih. Partikel-partikel air bergerak dari bawah ke atas, atas ke bawah, dan seterusnya, sampai semua air dalam wadah tersebut panas dan matang secara merata. Contoh berikutnya adalah terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, angin laut ini terjadi ketika daratan lebih cepat panas dari lautan. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, sehingga digantikan oleh udara dari lautan, dan ini terjadi pada siang hari. Sedangkan angin darat terjadi ketika daratan lebih cepat mendingin dari lautan. Udara di atas lautan bergerak naik, sehingga digantikan oleh udara dari daratan. Dan ini terjadi pada malam hari. Perpindahan kalor yang terakhir adalah radiasi,
atau yang dikenal dengan istilah lainnya yaitu pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium perantara. Contohnya adalah ketika kita berada di sekitar api unggun, maka tangan dan tubuh kita terasa hangat. Hal ini karena kalor dari api unggun berpindah ke tubuh kita. Contoh lainnya adalah ketika bunda kalian menjemur pakaian. Pakaian yang berwarna gelap akan lebih cepat kering daripada pakaian yang berwarna cerah. Objek yang berwarna gelap umumnya menyerap semua cahaya dan tidak memantulkannya kembali ke lingkungan. Itulah kenapa seragam anak-anak sekolah umumnya berwarna dasar cerah, agar pada saat belajar kalian merasa nyaman dan tidak terlalu kepanasan pada saat kondisi terik. Nah, anak-anak, apakah sudah dapat dipahami? Bunda harap semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sekian yang dapat Bunda sampaikan. Tetaplah menjadi sosok sosial yang hangat, melayani, namun penuh disiplin dengan senantiasa menerapkan protokol 5M. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.